Assalamualaikum, kita lanjut lagi ngobrolin mengenai Excel dan thank you banget ternyata responnya lumayan, yang subscribe, yang nonton dan sebagainya. Nah, kita akan lanjut lagi sekarang mengenai nested if. Dan ya di sini ada beberapa contoh dan memang kalau di pekerjaan itu nested if banyak kepake. Dan ini ada 4 contoh yang saya kumpulin di sini, satu performance evaluation, terus ini ya sales commission dan sebagainya. Tapi untuk video kali ini kita bahas satu aja dulu ya. Jadi mengenai performance evaluation. Pakai skor kemudian diubah jadi ini. Istilahnya apa nih? Excellent, good, average, terus needs improvement dan sebagainya. Gitu ya. Nah, kita akan pakai teknik mensimplify atau teknik apa ya, nge-breakdown-nya untuk nested if itu. Jadi nggak langsung diketik semua manjang, tapi kita pecah kayak gini, terus nanti kita gabungin. Nah, ada dua nih di sini. Pertama, kalau untuk teman-teman yang Excel-nya model lama sebelum 2019 yang nggak ada ifs-nya, itu bisa pakai nested if yang biasa, if kurung buka dan seterusnya. Nah, kalau pakai yang 2009 ke atas bisa juga pakai ifs. Yang nested if yang lama ini dipakai di 2019 juga bisa. Tapi oke lah ya, kita langsung praktek aja. Jadi ada dua cara, kita coba dua-duanya, oke. Terus ini ada worksheetnya, nanti saya akan taruh di ini ya, di Google Drive, bisa di-download. Nah, ini yang worksheet ini yang sudah selesai. Nah, ini yang dikosongin untuk latihan. Oke ya, jadi caranya adalah kita akan breakdown untuk masing-masing level skornya. Jadi skor 90 ke atas itu excellent, kemudian 75 ke atas itu good dan sebagainya. Nah, kita pertama pakai if. Ini jadi sama dengan ya. Tapi saya tunjukin dulu nih yang nge-breakdownnya kayak apa. Jadi kita akan pecahin satu-satu nih sama dengan dulu. Terus if pertama, if kedua, if ketiga, terus sisanya. Oke ya. Masuk ke sini, ya mulai. Jadi pertama adalah sama dengan tentunya ya. Kemudian di sini adalah if yang pertama. Jadi if kurung buka, oke sorry, saya pakai caps lock ya biar kompak, huruf gede semua. Ya, if. Nah, sekarang kita akan coba bikin rumusnya untuk data pertama dulu deh. Gitu. Jadi di sini kan ada C10 nih ya, di sini yang data pertama. Nah, kita isi di sini C10 gitu. Lebih besar sama dengan 90, maka namanya atau ini ya skornya adalah excellent, oke. Terus tanda kutip, oke, koma. Nah, nanti yang berikutnya yang if berikutnya atau if yang istilahnya nested berikutnya. Oke. Nah, di sini saya pakai koma karena di komputer saya separatornya pakai koma. Kalau di komputer teman-teman pakai titik koma ya, pakai titik koma sesuai sama formatting di komputernya. Oke ya. Ini saya tekan enter. Sampai sini aja dulu. Jadi nggak diketik panjang-panjang. Oke, sekarang kita buat untuk yang kedua. Jadi ini biar gampang saya copy Ctrl C terus ke bawah Ctrl V. Ya, terus nah di sini saya edit, saya pencet F2 barusan. Nah, ini C10 kalau lebih besar sama dengan 75. Jadi ini yang tingkat di bawahnya gitu ya. Itu namanya good. Oke ya di sini ya. Sorry ini jadi nggak konsen gara-gara HP bunyi. Oke, saya mute dulu bentar. Oke. Nah, berikutnya kalau misal untuk skor di atas sama dengan 60, kita ketik lagi di sini, kurung buka C10, bisa copy paste, bisa juga diketik ya. Jadi ada variasi cara supaya kelihatan memang ada banyak cara lah ya untuk mendapatkan hasil yang dibutuhkan, terus koma. Oke ya. Nah, yang terakhir adalah kalau misal dia nggak memenuhi syarat ini yang atasnya yang C10 lebih besar sama dengan 60, itu kan kalau memenuhi kan average kan. Nah, kalau nggak memenuhi berarti kan kurang dari 60. Kita langsung di sini sama dengan needs improvement. Oke, tanda kutip, yes. Terus, nah ini kita udah selesai untuk if-nya. Nah, sekarang tinggal untuk ngasih kurung tutupnya. Kita hitung nih, ada 1, 2, 3 di atas. Nah, di sini berarti kurung tutupnya ada 3. 1, 2, 3. Oke. Nah, di sini kita gabungin dari atas sampai ini ya, dari baris 2 di 2 sampai di 7 untuk ngasih skor si ini, si data di C10. Oke ya, jadi caranya adalah sama dengan, nah ini karena pura-puranya kita pakai Excel yang lama yang belum ada ifs, jadi mungkin juga belum ada concat ya. Maka ini saya klik satu-satu di 2, kemudian saya tekan ini dan. Jadi shift angka 7 dan gitu ya. Terus D3, shift angka 7 lagi dan D4 dan
D5, dan D6, dan D7. Terus tekan enter. Udah. Jadi di sini teks untuk rumusnya sudah digabungin nih jadi satu. Nah, sekarang gimana caranya ini running jadi rumus? Caranya adalah dengan di copy, oke, Ctrl C di keyboard ya. Terus ini klik kanan, paste spesial, di sini ada value. Oke, udah. Nah, ini bentuknya masih teks. Nah, caranya supaya running jadi rumus, saya tekan F2, terus saya tekan enter. Oke. Jadi rumusnya udah di sini running, excellent gitu. Nah, sekarang tinggal nih di copy ke bawah. Jadi saya tekan Ctrl C tadi di keyboard, terus pilih ininya ya, sel-selnya, range-nya, terus Ctrl V atau enter juga bisa. Jadi di sini 80 itu masuknya good, oke ya. 70 itu average, 55 needs improvement dan sebagainya. Udah beres. Oke, nah sekarang kalau misal kita pakai Excel 2019 yang ada ifs-nya. Teman-teman kalau 2019 ke atas pakai yang kiri ini, yang pakai nested if yang lama juga bisa aja, nggak masalah. Tapi kalau mau pakai fasilitas ifs, nah ini juga bisa. Oke, langsung ya. Jadi pertama sama dengan, oke ya, enter. Nah, di sini kita bikin dulu breakdown-nya. Jadi ifs kurung buka. Nah, untuk ifs itu aturannya agak sedikit berbeda ya. Jadi dia adalah syarat, kemudian ininya apa? Outputnya, syarat outputnya. Jadi oke ya, pertama langsung C10 lagi ya kita pakai buat reference. Kemudian lebih besar sama dengan 90, di sini excellent. Sorry. Oke, tanda kutip ya. Kemudian koma. Nah, di sini kalau pakai ifs itu ifs-nya cukup sekali ya, karena di belakang dia akan ngikutin. Nah, logik berikutnya adalah kita ketik di sini untuk ini menyaring yang angka berikutnya. Jadi kalau misal nih C10 lagi ya, lebih besar sama dengan 75, maka hasilnya adalah good. Jadi tanda kutip good, koma. Oke. Nah, berikutnya sama, kita nggak ketik lagi ifs-nya ya. Saya copy paste aja deh biar lebih cepet ya. Jadi kalau misal dia di atas sama dengan 60, maka dia hasilnya ada average di sini. Oh, sorry. Average. Terus yang terakhir kalau misal C10-nya ini lebih kecil dari 60, maka tanda kutip di sini adalah needs improvement. Tanda kutip kurung tutup. Oke, nah kurung tutupnya saya langsung kerjain di sini ya. Jadi karena cuma satu, nggak terlalu pusing untuk ngitung tanda kurungnya. Oke, nah sekarang tinggal kita gabungin. Nah ini pura-puranya kita pakai Office yang 2019 ke atas. Jadi saya pakai concat aja lebih gampang. Concat kurung buka. Nah ini tinggal dipilih ya range-nya E2 sampai E6 kurung tutup, enter. Udah. Dia teksnya digabungin di sini ya. Seperti ini. Nah, sekarang tinggal saya pakai cara tadi ya, Ctrl C. Kemudian klik kanan, paste spesial, value. Oke, udah. Ini udah di copy tapi masih sebagai teks. Nah, caranya biar jadi rumus yang jalan, tekan F2 terus enter. Oke. Jadi hasilnya seperti ini, excellent. Terus ini saya copy, saya paste ke bawah. Yes. Seperti ini. Nah, tinggal kalau misal teman-teman ini ya ngerjain buat laporan atau apa, tinggal ininya aja yang breakdownnya di delete bisa. Atau kalau misal sayang kalau mau delete, misal nanti mau ntar mau di adjust gitu ya, kasih font putih, diumpetin kayak gini. Atau mungkin di inilah ya dipindahin ke kanan gini ya. Yang daerah yang nggak ikut di print nanti di setting aja print areanya. Seperti itu. Oke, jadi itu dulu untuk kali ini. Silahkan dicoba untuk ini ya penggunaan nested if, satunya pakai if, satunya pakai ifs untuk performance evaluation atau yang serupa lah ya. Jadi dari angka berubah jadi ini ya skor dalam teks gitu. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan yang ada hubungannya sama ini silahkan ketik langsung di komentar. Thank you udah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.